Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla. Qala Allah subhanahu ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza min qail. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wal iyadzu billah. Saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani, akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala di mana pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan dan kesehatan. Dan semoga kesempatan dan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut bisa kita manfaatkan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tujuan Allah menciptakan kita tidak lain tidak bukan adalah bagaimana kita memanfaatkan hidup kita yang singkat ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang termulia terutama kita pada hari ini, pada bulan ini adalah ibadah Ramadan. Yang mana Ramadan tersebut mempunyai sejuta cerita yang akan kita kenang dan yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Ramadan ini adalah Ramadan yang kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang begitu banyak. Kemudian ahibati fillah, kalau kita perhatikan ayat yang senantiasa dibaca oleh dai-dai dan oleh asatiz kita adalah ayat tentang masalah puasa tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala dia mengambil beberapa intisari dari firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Allah mengatakan di dalam firman tersebut, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Kita lihat kalimat kutiba, diwajibkan kepada kalian. Karena sebagaimana yang kita ketahui, kosakata di dalam bahasa Arab ada namanya fi'il ma'lum, ada yang namanya fi'il majhul. Kalau kita bawa ke dalam bahasa Indonesia, ada kalimat aktif, ada kalimat pasif. Kalimat aktif didahului dengan awalan melakukan. Kalau yang pasif didahului dengan kalimat dilakukan. Nah, begitu juga di dalam bahasa Arab, ada kalimat maklum, ada kalimat majhul. Maklum adalah dengan bahasa Indonesianya adalah kalimat aktif. Majhul adalah kalimat pasif. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba, diwajibkan. Diwajibkan ini majhul atau maklum? Majhul atau maklum? Siapa yang jawab, angkat tangan. Majhul. Kenapa dia majhul? Karena dia pasif. Kenapa dia pasif? Karena diwajibkan. Kenapa dia pasif? Karena ada kata di depannya. Kalau bahasa Indonesianya ada kata di depannya. Kalau bahasa Arabnya majhul lagi. Dirubah. Yang lain silakan. Rumah dirubah dhammah. Itu dia.
Ini silakan Pak. Ini hadiahnya, silakan. Ada dhammah di awalnya, silakan Pak. Silakan ambil hadiahnya. Kalimat fasif, kalau di dalam bahasa Arabnya dirubah di awal kalimat tersebut dengan huruf dhammah, kutibah. Kutibah ini asal katanya adalah katabah. Kalau kita ingin menjadikan kalimat fasif, dirubah huruf yang pertama berbaris dhammah, huruf yang sebelum terakhir berbaris kasrah. Fa'ala menjadi apa? Fu'ila. Daraba menjadi duriba. Kataba menjadi kutiba. Ini yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mewajibkan kepada kita berpuasa. Apa maknanya ahibati fillah? Maknanya karena apabila Allah menyandarkan langsung kepada dirinya, berarti ibadah puasa tersebut harus kita laksanakan 100% sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bisa jadi mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kataballahu lakumus shiyam." Allah mewajibkan untuk kalian berpuasa. Tetapi Allah tidak menggunakan bahasa ini. Allah menggunakan bahasa fasif. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Kenapa? Bukti Allah sayang kepada kita. Kalau seandainya Allah menggunakan kalimat aktif, tidak seorang pun di antara kita yang bisa melaksanakan ibadah puasa tersebut secara sempurna. Siapa di antara kita yang menjamin kalau dia pada hari ini berpuasa tanpa melakukan dosa? Tidak ada. Makanya Allah menggunakan kalimat fasif karena Allah sayang kepada kita dan Allah tahu tidak ada di antara kita yang melakukan ibadah itu sempurna, tidak ada. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengucapkan kutiba, Allah sayang kepada kita. Walaupun ibadah kalian, puasa kalian itu banyak bolongnya. Walaupun ibadah puasa kalian tersebut banyak belok kiri kanannya, tetapi aku akan tetap memberikan kepada kalian pahala yang besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menggunakan kalimat fasif, kutiba. Oleh karenanya ahibati fillah, karena Allah bisa saja mengatakan sebagaimana Allah mengatakan di dalam ayat yang lain, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah mewajibkan, sama-sama kalimat kataba, Allah mewajibkan terhadap dirinya rahmat. Ketika Allah mewajibkan, Allah pasti memberikan rahmat. Tetapi di dalam ayat ini Allah mengatakan kutiba, karena Allah tahu tidak ada di antara kita yang bisa melakukan ibadah puasa itu secara sempurna, tetapi Allah pun ingin memberikan kepada kita pahala yang besar. Walaupun puasa kita tersebut tidaklah sempurna, Allah tetap memberikan pahala yang sempurna. Oleh karenanya ahibati fillah, melalui momen Ramadan ini kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Karim. Allah lah yang Maha Mulia, Allah lah yang Maha Penyayang, yang memberikan kepada kita pahala yang begitu besar walaupun amalan kita tersebut tidaklah terlalu besar. Dan ini pembuka untuk kita sore hari ini, karena pembahasan kita bukanlah tentang masalah ibadah puasa. Pembahasan kita pada sore hari ini yaitu tentang masalah, kita buka sedikit tentang masalah dahsyatnya azab api neraka. Kita mengetahui ahibati fillah, ketika kita beribadah, maka ibadah itu ada rukunnya. Siapa yang masih ingat rukun ibadah? Silakan. Ikhlas dan ittiba'. Itu syarat diterimanya amalan. Syarat diterimanya amalan yang pertama adalah ikhlas, dan yang kedua adalah ittiba', mengikuti Rasulullah. Pertanyaannya, rukun ibadah. Kita setiap hari beribadah, apa rukunnya? Dan apa yang harus kita lakukan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kita hidup ini untuk beribadah? Maka wajar kita bertanya, apa rukun ibadah? Ada dalil. Bukan ibadah saja yang ada dalilnya, semua harus ada dalilnya. Ini pertanyaannya khusus tentang ibadah. Silakan Pak. Niat, semua amalan harus ada niatnya, bukan terkhusus ibadah. Yang lain?
Yakin di antara salah satu syarat la ilaha illallah. Syarat la ilaha illallah itu ada 7. Ikhlas, yakin, dan yang lain sebagainya ada 7, tetapi bukan bagian ibadah. Yang lain? Hah? Ada dalil perintah itu masuk kepada syarat diterimanya amalan. Islam itu syarat untuk kita melakukan semua ibadah, rukun ibadah. Ketika kita melaksanakan ibadah, sebelumnya perkuat rasa tawakal. Yang kedua sedang proses ibadah. Proses ibadah yaitu ada niat dan ittiba. Kemudian ketiga, setelah ibadah kita beristighfar. Jawabannya bagus, tetapi masih belum kena. Nah, harus kita bedakan rukun, syarat, wajib. Ini rukun. Rukun itu kalau tidak ada rukun, seperti masjid ini, itu rukun namanya. Rukun kalau tidak ada, masjidnya roboh. Yang lain kami persilakan. Sama tadi yang di belakang, silakan. Masya Allah, tabarakallah rahman. Sini nak. Sini jawab. Ini jawabannya ya, Masya Allah, tabarakallah rahman. Sini, silakan. Bisa diterangkan di sini. Ayo, kita sekarang tadarus ya, saling berbagi. Silakan diterangkan, Masya Allah. Rukun ibadah. Rukun ibadah yang pertama disebut al-hub, yang artinya cinta. Al-hub. Al-hub. Ya, al-hub, cinta. Al-hub. Ibadah harus ada rasa cinta kita kepada Allah SWT. Rukun yang pertama. Rukun yang kedua. Yang kedua ar-raja, rasa harap. Harap. Dalam ibadah kita harus berharap agar amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga. Yang ketiga al-khauf. Al-khauf. Dalam ibadah kita harus ada perasaan takut agar amalan kita tidak diterima oleh Allah. Ada rasa takut kalau amalan kita tidak diterima oleh Allah. Silakan. Barakallahu fikum ya. Itu dia rukun ibadah. Maaf ya, sengaja disuruh di sini biar semua kita hafal. Jadi rukun ibadah ada 3. Al-khaufu war-raja'u wal mahabbah. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita beribadah kepada Allah? Kita takut kepada Allah, takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita beribadah? Ar-raja, kita harap akan surga dan pahala Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita beribadah? Kenapa kita harus mahabbah, cinta? Kita cinta di dalam beribadah tersebut, kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 ini tidak bisa dipisahkan. Sehingga para ulama, dan di antara salah satunya Imam Ibnu Rajab mengatakan, man abadallaha bil hubbi, barang siapa yang hanya beribadah hanya berlandaskan cinta saja, fahuwa zindiq. Wa man abadallaha bil khaufi, barang siapa yang hanya beribadah kepada Allah dengan rasa takut saja, fahuwa haruri, dia adalah haruri. Haruri itu bahasa kitanya adalah khawarij. Wa man abadallaha bir raja'i fahuwa murji, barang siapa yang hanya beribadah kepada Allah hanya dengan berharap saja, maka dia adalah murji'ah. Wa man abadallaha bil khaufi war raja'i wal mahabbati fahuwa mu'min. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut kepada Allah, kemudian berharap juga kepada Allah, kemudian cinta kepada Allah, maka dialah mukmin sejati. Nah, oleh karenanya hibati fillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu tentang al-khauf. Bukan berarti ar-raja dengan al-mahabbah tidak kita bahas, tetapi yang kita bahas pada kali ini adalah al-khauf, yaitu ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai anak Adam, kita ini adalah Abdullah. Kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah Subhanahu wa taala yang melakukan sesuatu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu yang kita takuti tidak lain tidak bukan adalah ancaman azab Allah Subhanahu wa taala, neraka. Karena neraka itu ahibati fillah, kita berikan sedikit gambaran. Ketika Rasulullah SAW pernah duduk bersama para sahabatnya, kemudian maka Rasulullah SAW agak sedikit kaget. Maka para sahabat yang lain bertanya, ya Rasulullah,
ya Rasulullah, kenapa kamu kaget? Apa gerangan? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai sahabatku, hari ini saya mendengar ada sebuah batu yang dilemparkan ke dalam api neraka. Baru hari ini dia sampai ke dasarnya. Kapan batu tersebut dilemparkan? Qabla sab'ina kharifah. Dilemparkan sebelum 70 tahun yang silam. Baru sekarang sampai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan bagaimana dalamnya neraka tersebut, ka'ru jahannam. Sangat dalam. Batu kalau kita lemparkan mulai dari 70 tahun yang silam, sekarang baru sampai, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa kaget saking dalamnya neraka tersebut. Ahibati fillah. Kemudian yang sering kita dengar, kita sering mendengar bahasa di dalam Al-Quran ataupun bahasa di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan yang namanya al-wail. Wail artinya adalah kecelakaan. Wailul lil mutaffifin, celaka bagi mereka yang curang dalam timbangan. Wailul lil musallin, celaka bagi mereka yang salat dan lalai dari salatnya. Wailul lil a'qabi minan nar, celaka bagi mereka yang tidak menyempurnakan wuduknya. Allah dan Rasulullah memakai kalimat wail. Disebutkan sebahagian para ulama, ahibati fillah, wail adalah di antara salah satu nama dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa wail tersebut? Kita mengetahui besi, saking kuatnya besi, sekuat-kuatnya besi, kalau dipanaskan masih bisa meleleh. Tetapi kalau batu kita bakar, batu tersebut tidak meleleh. Itu kalau di dunia. Tetapi kalau seandainya batu tersebut dimasukkan ke dalam wail, dimasukkan ke dalam neraka wail, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kata para ulama, kalau seandainya batu yang begitu keras, yang tidak pernah meleleh kalau di dalam kehidupan dunia, tetapi kalau seandainya dimasukkan ke dalam neraka wail, maka batu tersebut akan hancur lebur. Itulah wail. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang lain, inna ahwana azabin nar, inna ahwana ahlin nari azaban yaumal qiyamah. Sesungguhnya mereka yang paling ringan azabnya di hari kiamat, yang paling ringan. Rasulullah hanya memberikan gambaran yang ringan-ringan saja. Dan disebutkan di dalam riwayat yang lain, orang yang paling ringan azabnya tersebut adalah Abu Talib. Karena syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Abu Talib tersebut tidak mau mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, sehingga Rasulullah tidak bisa menyelamatkan dia dari api neraka. Rasulullah hanya bisa memberikan kepada Abu Talib bahwa Abu Talib adalah orang yang paling ringan azabnya. Nah, Abu Talib ini, ahibati fillah, walaupun dia adalah orang yang paling ringan azabnya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fayudha'ul jamrah, maka diletakkan jamrah, satu bara api dari neraka tersebut, diletakkan satu bara api saja. Fayughli bihi dima'u, maka yang meleleh itu adalah tengkoraknya, kepalanya yang meleleh. Dan kita mengetahui sesuatu yang paling keras dari badan kita ini adalah otak kita. Ketika dia memasang, di dalam riwayat yang lain, ketika dia dipasangkan kepadanya na'lun, sandal yang terbuat dari api neraka, maka langsung meleleh otaknya. Kenapa? Dan itu adalah orang yang paling ringan azabnya. Bagaimana dengan mereka-mereka yang tinggal berabad-abad lamanya, ahibati fillah? Makanya jangan pernah kita mengatakan ketika kita diperintahkan agar jangan berbuat maksiat, kan masuk neraka itu sebentar. Jangan pernah kita mengatakan seperti ini. Kenapa, ahibati fillah? Karena kita tidak akan tahan. Makanya ada salah seorang yang bernama Taus. Taus ini salah seorang ulama, namanya Taus bin Kaisan. Rumahnya dekat dengan pasar. Dan dia mempunyai dua pintu. Pintu yang belakang itu langsung keluarnya menuju arah pasar. Setiap kali dia keluar, kemudian ketika dia pulang kembali ke rumahnya, ahibati fillah, maka dia pasti menangis. Kemudian anaknya ini merasa heran,
kenapa ayah saya ini setiap kali dia pergi ke pasar, setiap kali itu pula lah dia meneteskan air mata. Kemudian maka anaknya ini mengikuti ayahnya Taus bin Kaisan ini, diikuti oleh anaknya. Apa yang terjadi ahibati fillah? Ternyata di pasar itu ada salah seorang pedagang. Pedagang ini dia menjual, kalau ibaratnya bahasa kita, kambing guling. Kambing yang dibakar, yang diputar-putar, kambing guling. Setiap kali melihat kambing guling tersebut ahibati fillah, maka Taus bin Kaisan rahimahullahu ta'ala dia mengatakan dan dia melihat, bagaimana kalau seandainya saya yang dibakar oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya tidak akan kuat. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam sebagian ayatnya, labisina fiha ahqaba, mereka tinggal, atau sebahagian manusia itu tinggal di dalam neraka itu, labisina fiha ahqaba, berabad-abad lamanya mereka tinggal di dalam neraka tersebut. La yadzuquna fiha bardan wala syaraba, tidak ada lagi yang namanya rasa dingin, tidak ada lagi yang namanya minuman, kecuali minuman yang akan merobek-robek kerongkongan dan perut mereka. Makanya ahibati fillah, ayat yang senantiasa kita baca dan kita ulang, surat Al-Ghashiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhun yawma idin khashi'ah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min ainin aniyah, laysa lahum ta'amun illa min dari', la yusminu wa la yughni min ju'. Hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhun yawma idin khashi'ah. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Banyak orang yang di dunia, wujuhun yawma idin khashi'ah, wajah mereka itu tunduk, lelah, letih, khashi'ah. Amilatun nasibah, kenapa mereka lelah? Lelah di dalam beramal. Amilatun nasibah, mereka berdiri, beramal, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi ibadah yang mereka lakukan adalah ibadah yang tanpa dasar. Ibadah yang mereka lakukan, ibadah yang tidak ada dalilnya. Ibadah yang mereka lakukan adalah ibadah yang dibuat-buat. Hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhun yawma idin khashi'ah, amilatun nasibah. Mereka ini, kata Allah subhanahu wa ta'ala, tasla naran hamiyah, mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Tusqa min ainin aniyah, kemudian mereka akan diberikan di dalamnya minuman dari mata air timah yang meleleh. Laisa lahum ta'amun illa min dari', mereka tidak diberikan makanan kecuali dari dari'. Tahukah kita dari'? Dari' apabila dimakan maka akan merobek kerongkongan dan perut kita ini. Itulah dari', sesuatu yang akan menghancurkan tubuh kita. Kita tidak ada makanan kecuali hal-hal yang seperti ini ahibati fillah. Dan kita pada saat itu merasa kelaparan, mau tidak mau kita akan minum, mau tidak mau kita akan makan. Tetapi makanan kita, minuman kita adalah makanan dan minuman yang akan menghancurkan tubuh kita. Yang muskilahnya ahibati fillah, kalau seandainya diazab di api neraka tersebut, kemudian kita mati, habis muskilah, habis perkara, selesai. Tetapi masalahnya, orang yang diazab di dalam neraka tersebut, la yamutu fiha wa la yahya, tidak hidup dan tidak mati. Bagaimana keadaannya ahibati fillah? Dikatakan hidup tidak hidup, dikatakan mati tidak mati. Sampai kapan? Sampai habis seluruh dosa-dosanya. Makanya jangan pernah menganggap remeh sebuah dosa ahibati fillah, walaupun dosa tersebut adalah dosa yang kecil. Jangan pernah menganggap remeh dosa tersebut. Kenapa? La yamutu fiha wa la yahya. Di dalam neraka itu tidak ada kalimat selesai. Yang ada adalah tidak mati dan tidak hidup. Kemudian Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan peringatan kepada kita. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Fa'anzartukum naran taladha. Wahai kalian hambaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku peringatkan kalian, aku berikan kepada kalian peringatan, naran taladha. Ingat, peringatanku tersebut adalah api yang menyala-nyala. La yaslaha illal ashqa, yang tidaklah masuk ke dalam neraka tersebut
kecuali mereka-mereka yang ashqa, syaqi, kecuali mereka-mereka yang betul-betul durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Allazi kazzaba wa tawalla. Mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mendustakan agama, mereka yang mengolok-olokkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tawalla, dan mereka yang tidak mau mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dia berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ahibati fillah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, maka Rasulullah melihat salah satu malaikat yang bernama Mikail. Dan sebagaimana yang sering kita ulang, Jibril atau Jibrail, Mikail, Israfil adalah di antara malaikat Allah yang paling mulia. Karena kalimat-kalimat tersebut, il artinya adalah hamba Allah. Jibril atau Jibrail, Mikail, Israfil, itu adalah bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bahasa ini adalah bahasanya orang-orang Ibrani. Seperti kalimat Israil, il artinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, maka dia melihat malaikat Mikail dalam keadaan tidak mau tersenyum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril alaihi salatu wasallam, "Ya Jibril, apa gerangan dengan malaikat Mikail? Kenapa dia tidak mau tersenyum? Kenapa dia tidak mau tertawa?" Apa jawaban malaikat Jibril alaihi salatu wasallam? "Ma dhahika Mikail munzu an khalaqallahu an-nar." Mikail tidak pernah lagi tersenyum. Kata Jibril alaihi salatu wasalam, Mikail tidak pernah lagi tersenyum ketika Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan neraka. Setelah Allah menciptakan neraka tersebut, Mikail tidak pernah lagi tersenyum karena takutnya. Padahal itu malaikat ahibati fillah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka yang tidak pernah berbuat maksiat, mereka yang selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang yusabbihun, senantiasa bertasbih, mereka yang senantiasa yuqaddisun, mereka yang senantiasa mentakdiskan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah tersenyum ketika Allah menciptakan neraka. Bagaimana dengan kita? Makanya ahibati fillah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dengan neraka, maka Allah memanggil para malaikatnya, "Wahai malaikatku, coba lihat surgaku." Maka malaikat tersebut melihat surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengatakan, "Ya Allah, tidak akan ada seorang pun hambamu yang apabila mereka melihat surga tersebut, kecuali pasti mereka menginginkan untuk masuk ke dalam surga." Kemudian Allah perintahkan lagi malaikat tersebut sesuatu yang ada di sekeliling surga tersebut. Kemudian malaikat melihatnya, apa yang ada di sekeliling surga, atau bagaimana supaya kita bisa masuk ke dalam surga tersebut. Maka malaikat tersebut melihatnya, kemudian kembali datang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengatakan, "Ya Allah, saya khawatir ketika jalan proses menuju surga tersebut, tidak akan ada salah satu pun hambamu yang bisa sampai ke dalam surga." Kenapa? Huffatil jannatu bil makarih. Karena surga dikelilingi oleh sesuatu yang tidak kita sukai. Salat 5 waktu berat, berpuasa susah, zakat mengeluarkan harta berat, beribadah itu berat ahibati fillah. Tetapi itulah yang namanya ibadah. Huffatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang tidak kita sukai. Kita suka harta, hubban jamma, sangat suka harta, tetapi Allah memerintahkan kepada kita untuk menginfakkannya. Berat, tetapi itulah surga. Kemudian malaikat tersebut dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hai malaikatku, coba lihat neraka." Maka malaikat tadi melihat neraka. Kemudian apa kata malaikat? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah,
tidaklah seorang pun kalau seandainya hambamu melihat neraka tersebut kecuali mereka pasti takut untuk memasukinya. Kemudian apa kata Allah? Wahai malaikatku, coba lihat apa yang ada di sekeliling neraka tersebut. Maka malaikat kembali melihatnya. Apa kata malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, saya khawatir kalau seandainya tidak seorang pun di antara hambamu yang selamat dari api neraka tersebut. Kenapa? Wa huffatil naru bisyahawat. Karena neraka itu dikelilingi dengan syahwat, sesuatu yang kita sukai. Kita suka tidur-tiduran, kita suka harta yang banyak tanpa bekerja, kita suka sesuatu yang syahwat. Itulah neraka, dikelilingi oleh sesuatu yang kita sukai. Makanya ihibati fillah, kenapa kita membahas tentang dahsyatnya api neraka? Supaya kita tahu bahwa jalan menuju surga itu berat, butuh perjuangan. Dan supaya juga kita tahu bahwa selamat dari api neraka Allah Subhanahu wa taala itu juga berat. Sehingga paling tidak ketika kita mendengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW, paling tidak kita merasa takut dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan takut dengan neraka Allah Subhanahu wa taala adalah awal yang baik. Makanya ahibati fillah, kita bacakan karena masalah neraka ini adalah masalah yang gaib. Tidak satu pun kita yang mengetahui tentang neraka Allah Subhanahu wa taala kecuali sesuatu yang telah digambarkan oleh Allah atau Rasulullah SAW. Hadis yang lain sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW terhadap sahabat-sahabatnya? Wahai sahabat-sahabatku, sesungguhnya api yang sekarang kita pakai api di dunia adalah juz'un min sab'ina, satu bahagian dari 70 bahagian api neraka. Kemudian apa kata sahabat Rasulullah SAW? Ya Rasulullah, kalau seandainya api neraka itu seperti api di dunia, maka sudah cukup akan mengazab kami. Kalau seandainya api yang ada di dalam neraka itu seperti api yang ada di dunia, maka sudah cukup akan menyiksa kita. Tetapi tidak demikian. Tetapi di neraka tersebut fuddilat bitis'in wasittina. Tetapi api neraka dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala 69 kali lipat dibandingkan dengan api yang ada di dunia. Siapa di antara kita yang tidak takut ahibati fillah? Makanya jangan pernah bermain-main dengan api. Terutama api yang sering menempel di mulut kita. Api rokok. Hati-hati ya. Oleh karenanya ahibati fillah, hadis-hadis Rasulullah SAW sangatlah banyak yang memberikan kepada kita peringatan bagaimana supaya kita takut kepada Allah di dalam beribadah. Karena ibadah rukunnya di antara salah satunya adalah al-khauf. Kita takut kepada Allah. Takut kepada Allah, takut yang bagaimana? Takut supaya kita tidak termasuk di antara mereka yang termasuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahibati fillah, di antara solusi yang bisa kita lakukan supaya kita selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tidak lain tidak bukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah solusi semua permasalahan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ada dalam surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan ayat 65, apa kata Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita? Walladzina yaqulun, dan mereka yang senantiasa mengucapkan. Apa yang mereka ucapkan? Rabbana srif anna azab jahannam. Ya Allah, palingkan dari kami azab jahannam. Jauhkan dari kami azab jahannam. Rabbana srif anna azab jahannam. Inna azabaha kana gharama. Karena azab neraka jahannam tersebut gharama. Gharama itu melilit. Innaha sa'at mustaqarraw wa muqama. Karena neraka jahannam tersebut adalah sejelek-jelek tempat kita kembali dan sejelek-jelek tempat kita berdiam. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita baca doa ini. Rabbana srif anna azab jahannam. Inna azabaha kana gharama. Innaha sa'at mustaqarraw wa muqama. Ada dalam surah Al-Furqan ayat 65. Ini solusi yang pertama.
Kemudian ahibati fillah, kenapa kita harus? Karena sebagaimana tadi yang kita sebutkan, karena ayat demi ayat yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita, kebanyakan adalah tentang bagaimana supaya kita ada rasa takutnya. Karena berhadapan dengan hari akhirat, dunia, dikatakan dunia diambil dari kata-kata dana, sesuatu yang singkat. Akhirat diambil dari kata-kata akhir, karena kita semua akan berhujung di sana. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan sedikit gambaran kepada kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzin bibani. Allah Subhanahu wa taala sedikit memberikan bocoran kepada kita bagaimana dahsyatnya ketika kita sudah berjumpa dengan hari akhirat kelak. Apa yang dilakukan? Yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzin bibani. Setiap kita akan berkeinginan menjadikan orang lain sebagai tebusan. Ya Allah, kalau seandainya bisa berbicara atau seandainya bisa melakukan, kita akan mengatakan, ya Allah, ambil rumahku, selamatkan aku. Ya Allah, ambil anakku, biarkan dia masuk ke dalam neraka, yang penting saya selamat. Ya Allah, ambil istriku, ambil keluargaku, ambil semua hartaku, yang penting saya bisa selamat. Seperti itulah kita semuanya. Kita rela mengorbankan walaupun orang yang kita cintai, karena kita hanya memikirkan keselamatan diri kita masing-masing. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Ya Allah, kalau seandainya seluruh orang yang ada di dunia seluruhnya bisa dijadikan sebagai tebusan, biarkan semua mereka masuk ke dalam neraka, asal saya selamat sendiri. Bisa nggak seperti itu? Nggak bisa. Kalla, kata Allah, tidak mungkin. Kalian yang berbuat, kalian yang bertanggung jawab. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Karena dosa seseorang tidak akan dibebankan kepada orang lain. Ketika kita yang berbuat, maka kita yang akan bertanggung jawab. Makanya Allah mengatakan di dalam ayat yang lain, fa idza ja'atis sakha yauma yafirrul mar'u min akhihi. Kita akan lari dari saudara, kita akan lari dari ayah kita, lari dari ibu kita, lari dari istri, lari dari anak kita. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Kita mempunyai urusan yang menyibukkan diri kita masing-masing. Kita tidak bisa lagi berpikir ahibati fillah. Yang kita pikirkan bagaimana kita bisa selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Sampai pikiran kita yang terakhir apa? Ya Allah, masukkan semua manusia ke dalam neraka, masukkan mereka. Biarkan saya sendiri yang selamat ya Allah. Itu adalah pikiran kita yang terakhir. Kenapa? Karena tidak bisa lagi berbuat. Tetapi tidak, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalla, tidak demikian. Kamu yang berbuat, maka kamu yang akan bertanggung jawab. Makanya ahibati fillah, kita ulang dan kita ulang. Jangan lupa kita jangan bakhil. Kita jangan bakhil terhadap diri kita sendiri. Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Jangan pernah lupa baca doa ini. Doa agar kita terselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian solusi yang selanjutnya yang disebutkan oleh Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah mengatakan kepada kita, ittaqun nar, wahai sahabat-sahabatku, ittaqun nar, takutlah kalian akan ancaman neraka Allah Subhanahu wa taala, walau bisyikki tamrah, walaupun dengan separuh korma. Jadi kalau ada korma dibagi dua, takutlah kalian walaupun dengan separuh korma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Sedekahkan. Kita punya uang 10.000, punya kita 5.000, kita sedekahkan. Sedekah adalah salah satu yang bisa menyelamatkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, sedekah itu adalah salah satu yang paling diinginkan oleh seseorang ketika mereka hendak wafat. Makanya sebelum kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rajin-rajinlah bersedekah. Allah menceritakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Ketika ajal itu sudah datang ahibati fillah, ketika lutut kita itu hampir bertarut, ketika badan kita sudah mulai dingin, maka di sanalah kita mulai berbicara, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, undur saya sedikit saya ya Allah, undur.
Kemudian ketika Allah memberikan kepada kita tangguh, apa yang kita lakukan? Fa as-saddaqa, maka saya akan bersedekah ya Allah. Undurkan sedikit, walaupun sedikit, maka saya akan bersedekah. Wa akum minas salihin, dan saya akan menjadi orang-orang yang saleh. Tetapi apa kata Allah? Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan mengundur kalau suatu jiwa itu sudah datang takdirnya. Makanya sebelum Allah mencabut nyawa kita, salah satu yang bisa menyelamatkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala tidak lain tidak bukan adalah dengan sedekah, terutama di bulan Ramadan. Sebagaimana yang kita ketahui ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ajwadin nas. Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan. Digambarkan di dalam hadis tersebut karihil mursalah. Rih itu artinya adalah angin. Mursalah artinya angin yang bertiup kencang. Dan angin bisa memasuki setiap celah. Maksudnya bagaimana? Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bersedekah itu jangan pilih-pilih. Sedekah kepada siapa saja. Sedekah kepada mereka yang membutuhkan, baik terhadap yang dekat ataupun yang jauh. Selagi kita bisa, sedekahkan. Karena Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan puncak kedermawanannya adalah ketika dia berada di bulan Ramadan. Dan ini adalah salah satu solusi yang akan menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah senantiasa memberikan ahibati fillah. Juga Allah menyebutkan di dalam surah Al-Mu'minun, qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku walaupun sekejap saja. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fi ma taraktu. Semoga-moga saya bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Tetapi jawaban Allah dalam setiap Al-Quran, ketika kita menyesal, jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala sama. Semua jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala, kalla, tidak bisa lagi. Oleh karenanya ahibati fillah, ini beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan kepada kita supaya kita takut terhadap neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, dan neraka tersebut adalah sesuatu yang sangat dahsyat adanya. Jangan pernah kita menganggap remeh neraka Allah Subhanahu wa taala. Saya berbuat maksiat, kan boleh masuk neraka sebentar saja. Karena yaumun, satu hari di hari akhirat tersebut ka'alfi sanah, sama dengan 1000 tahun lamanya. Dan di antara salah satu hikmah Allah Subhanahu wa taala, kita ketika di hari akhirat kelak, postur tubuh kita ini, keadaan kita ini akan berubah. Penciptaan kita akan sama dengan penciptaan ayah kita Adam alaihi salatu wassalam. Adam panjangnya berapa? Sittuna zira', 60 zira', atau kalau bahasa kitanya kalau dibawa ke meteran sekitar 30 meter. Sittuna zira'. Kita semua ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, besar kita sama, sittuna zira'. Sebagaimana besarnya ayah kita Adam alaihi salatu wassalam. Apa hikmahnya? Di antara salah satunya disebutkan oleh para ulama, sehingga mereka yang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala betul-betul menikmati surga tersebut. Dengan postur yang besar, otomatis pemasukan juga besar. Mereka yang besar, pemasukannya juga besar. Ketika mereka menikmati surga, mereka betul-betul nikmat di dalamnya. Tetapi sebaliknya, mereka yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka betul-betul merasakan siksanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam ayat yang lain, walladzina kafaru biayatina, dan mereka-mereka yang mendustakan ayat-ayat kami akan masukkan mereka ke dalam neraka yang membakar kulit mereka. Kalau kulit kita yang kecil ini sekali bakar mungkin 1 detik saja akan hangus. Tetapi kalau postur tubuh kita besar, maka butuh waktu untuk membakarnya, itu butuh waktu lebih. Sehingga mereka yang terbakar itu betul-betul merasakan pedihnya terbakar. Ketika kulit mereka terbakar, tidak sampai di situ ahibati fillah, Allah ganti dengan kulit yang baru. Dibakar lagi, diganti lagi dengan kulit yang baru, dibakar lagi. Sampai kapan? Sampai dosanya berguguran. Itulah untungnya mereka-mereka yang mukmin, dan itulah untungnya mereka yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala mengucapkan kalimat la ilaha illallah
Karena mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga. Walaupun mereka dimasukkan ke dalam neraka, tetapi akhir dari kehidupan mereka pasti singgah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka yang tidak lagi singgah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka merekalah yang kekal di dalam neraka tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak ada yang namanya a'raf. A'raf itu ada kabash, ada al-maut, ada yang namanya kematian. Kematian kalau sekarang kita tidak bisa melihatnya, tetapi nanti di hari akhirat kematian itu akan berubah menjadi kabash, akan berubah menjadi biri-biri. Kemudian Allah memanggil kematian tersebut, karena tidak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa taala dan sebahagian makhluk yang dikekalkan oleh Allah. Dan di antara makhluk yang dikekalkan oleh Allah adalah surga dengan neraka. Tidak ada yang kekal kecuali Allah dan sebahagian makhluk yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah surga dan neraka. Kematian adalah makhluk dan kematian itu akan dimatikan. Di akhirnya yang namanya kematian akan mati. Makanya kematian tersebut berupa bentuk kabash, berupa bentuk biri-biri. Kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kematian tersebut dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada lagi yang namanya kematian. Kemudian akan ada yang berseru, ya ahlan nar khuludun bila maut, wa ya ahlal jannah khuludun bila maut. Wahai penduduk surga, sekarang hiduplah kalian di sana. Tidak ada lagi yang namanya kematian. Beruntung mereka. Tetapi seruan yang kedua, wa ya ahlan nar khulud bila maut. Wahai mereka-mereka yang ada di neraka, kekal kalian di dalamnya, tidak ada lagi yang namanya kematian. Oleh karenanya ahibati fillah, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak bersedekah, sering-sering kita mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, afdalu zikri la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari nerakanya. Wallahu taala alam. Ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan. Tapi yang perlu kami ingatkan, jangan setelah kita berbicara tentang masalah neraka tidak ada yang berbuka ya. Jadi setelah ini kita berbuka sama-sama, karena nanti temanya adalah masalah neraka, jadi kita takut saja. Tidak seperti itu. Karena ada takut, ada harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada takut, ada berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita tidak buka sesi tanya jawab karena kita memanfaatkan waktu kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pengajian kita dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.